Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi bersama Ibu Inayatul Izzah, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Mojosari. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan KD atau kompetensi dasar yang harus kita kuasai. Langsung saja kita klik kolom yang KD di sebelah kiri ini ya. Klik. Nah, ini dia kompetensi dasar yang harus kita kuasai, yakni menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 190 sampai dengan 191. Dan Quran Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 159, serta hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Namun pada kesempatan ini kita akan membedah dulu satu ayat. Kita akan menelaah Quran Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 190 sampai dengan 191 dahulu ya. Oke, are you ready? Yes, mengawali kegiatan kita hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita klik materinya di kolom yang ketiga ini. Check it out. Nah, ini dia yang akan kita bahas hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Bagian 1 ya. Jadi Quran Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 190 sampai dengan 191 itu tentang berpikir kritis. Langsung saja kita lihat ayatnya. Nah, ini dia Quran Surah Ali Imran surat yang ketiga ayat 190 sampai dengan 191. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka faqina azaban nar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Barakallahu lana walakum fil Qur'anil aziz. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku, mari kita bedah dulu hukum bacaan tajwid yang ada pada ayat ini. Dari lafaz yang pertama kita lihat ada nun tasdid ya. Ini nun tasdid itu termasuk hurufnya gunnah. Gunnah itu dibaca mendengung. Jadi tidak boleh langsung innafi, tetapi digunakan dulu. Inna gitu. 1,5 alif atau 3 ketukan ya lamanya. Inna sama dengan mim. Kalau di tasdid ada 2 saja hurufnya gunnah ya. Nun tasdid sama mim tasdid. Inna mimma ya 1,5 alif. Inna fi-nya adalah mad tabi'i atau mad asli. Apabila ada ya sukun jatuh setelah kasroh atau wawu sukun jatuh setelah dhammah atau ada alif jatuh setelah fathah, maka ini harus dibaca panjang atau mad ya. Mad ini panjang asli. Mad asli atau mad tabi'i ada 3. Nuhiha tergabung dalam contoh lafaz nuhiha gitu ya. Jadi fi ini termasuk mad tabi'i atau mad asli, 2 ketukan 1 alif. Inna fi khalqis samawati
as-samawati. Ini bacaan apa? Iya, benar sekali. Idgham syamsiyah. Idgham itu dimasukkan dari kholqi langsung masuk ke sinnya. Kholqis samawati. Alnya, lam ta'rifnya tidak terbaca. Ya, ada alif lam tapi tidak dibaca. Kholqil samawati tetapi dimasukkan ke sin. Kholqis samawati. Karena ini termasuk idgham syamsiyah. Jadi dimasukkan, alif lamnya tidak terbaca. Inna fi khalqis samawati mawa. Bacaan? Iya, benar. Mat tabi'i, ada alif jatuh setelah fathah. Mat asliyah, 2 ketukan. Inna fi khalqis samawati, 2 ketukan. Wal ardi, ini ada alif lam lagi, lam ta'rif ya. Ada alif lam di sini terbaca karena termasuk di dalam hurufnya idhar, dibaca jelas. Idhar qomariyah, ini idhar qomariyah hurufnya adalah tergabung dalam lafaz abghi hajjaka wa khaf aqimah ya. Termasuk hamzah di sini, maka alnya harus dibaca jelas. Tadi as-samawati ini langsung dimasukkan karena bukan termasuk hurufnya idhar ya, sinnya, jadi langsung dimasuk. Yang ini dibaca idhar, alif lamnya harus terbaca. Wal ardi. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Nah, alnya terbaca. Kemudian ada ro, ini termasuk mufakhom, dibaca tebal roknya ya, ardi, wal ardi. Kemudian lafaz waktila, nah la-nya ini termasuk mat tabi'i. Waktila fil laili wan nahari. Al-laili wan nahari, al-laili sama an-nahari, alif lamnya tidak terbaca, dua-duanya langsung dimasukkan ke huruf berikutnya karena termasuk idgham syamsiyah ya. Waktila fil laili wan nahari. La ayat, la ayat ada fathah yang berdiri. Fathah berdiri sama dengan alif jatuh setelah fathah ya. Artinya dibacanya panjang atau mat. Ini mat tabi'i atau mat asli. Jadi bacanya 2 ketukan 1 alif. La ayatin gitu. La ayat. Kalau berhenti disukunkan taknya menjadi hams ya, ngeses. Kemudian tin la ayatin bertemu dengan lam. Ada ini hukum bacaan nun mati atau tanwin kalau ketemu lam selanjutnya, maka ini termasuk idgham dimasukkan tetapi bila gunnah tanpa mendengung. Jadi langsung dimasukkan ke lam, bukan dibaca la ayatin li tetapi dibacanya la ayatil li, dimasukkan ke lamnya. Idgham bila gunnah, ada 2 saja hurufnya. Kalau ada nun mati atau tanwin bertemu 2 huruf ini maka dimasukkan tanpa mendengung. Hurufnya adalah lam sama ro. Lam dan ro. Biasanya disingkat lari gitu. Biar mudah menghafalnya ya. Ada nun mati atau tanwin ketemu lari maka dimasukkan tanpa mendengung. Langsung berarti. Bacanya la ayatil li ulil albab gitu. Li ulil ini idhar qomariyah ya, alif lamnya. Kemudian albab panjang mat tabi'i, kemudian ketemu ba di akhir ayat. Nah, ini disukunkan ya. Maka kalau ada ba disukunkan, ini hukum bacaannya menjadi kolkolah. Kolkolah itu dibaca mental. Ada 5 hurufnya kolkolah, masih ingat apa saja? Ayo. Ya, benar sekali. Qatbu jaddin, atau biasanya anak-anak children menjadikan baju di toko gitu, enggak apa-apa. Kalau huruf ini disukunkan atau dibaca mati, maka dimentalkan, yaitu baju di toko. Ba, jim, dal, to sama kof. Kalau disukunkan, dimatikan, maka dibacanya mental. Jadi bacanya li ulil albab gitu ya. Ada be-nya. Selanjutnya di ayat yang 191 kita lihat alladzina sama dengan al-laili ya. Jadi ini idgham
Syamsiyah. Dzi mad tabi'i. Alladzina yadhkuruna. Nah ini juga mad tabi'i. Ru panjangnya 1 alif atau 2 ketukan. Alladzina yadhkurunallaha. Nah ini ada lam jalalah. Lafaz Allah itu ada 2 hukum bacaannya. Yang pertama adalah tafkhim, kemudian yang kedua tarkik. Dibaca tafkhim atau tebal itu kalau jatuh setelah fathah dan dhamma. Dibaca tarkik kalau jatuh setelah kasroh. Karena ini jatuh setelah fathah maka bacanya alladzina yadhkurunallaha. Tidak boleh dibaca alladzina yadhkurunallaha, salah. Ya, bacanya alladzina yadhkurunallaha gitu. Kita lanjutkan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Ianya mad tabi'i ya. Kemudian ada tanwin ini. Nah ini hukum bacaan nun mati lagi. Nun mati atau tanwin. Kemudian lafaz selanjutnya bertemu wawu. Maka ini harus diidghamkan. Ini termasuk hukum bacaan idgham bi gunnah. Ya, memasukkan dengan mendengung. Kalau ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf yanmu, ya nun mim wawu, maka hukum bacaannya adalah dimasukkan dengan mendengung. Idgham bi gunnah. Jadi bacanya qiyamawwa, dimasukkan dulu mawwa. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa, sama ya, dimasukkan dawwa mawwa gitu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Selanjutnya ada mim mati bertemu dengan wawu. Ini hukum bacaan yang mim mati, ada 3 ya. Pokoknya selain ketemu sama mim dan ba, ini mim matinya harus dibaca idhar atau jelas. Jadi wa ala junubihim wa, langsung ya, idhar, jelas. Wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sudah kita bahas tadi. Rabbana, roknya tafkhim karena berharokat fathah. Rabbana ma khalaqta. Nah ini qalqalah lagi. Tadi qalqalah di akhir ayat ya, al-bab. Nah ini qalqalah di tengah. Ini namanya yang sughra, qalqalah sughra. Kalau di akhir itu qalqalah kubra. Jadi dimentalkan qafnya. Khalaqta. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Harus ada qalqalah. Khalaqta hadza. Khalaqta. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah ini ada lan. Yang terakhir ini ada lan tetapi dibaca panjang, diganti dengan mat. Ini disebut mat aywat karena menggantikan tanwin dengan bacaan panjang atau mat. Jadi batilan dibacanya batila. Ini mat iwat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka. Nah ini bak mati lagi di tengah ayat. Qalqalah sughra. Subhanaka harus dimentalkan subah. Subhanaka faqina adzabannar. Nah ini ada al tapi tidak terbaca ya. Idgham samsiyah. Harus dimasukkan langsung ke nun. Nar. Ada ro jatuh setelah fathah, ini tafkhim. Shadaqallahul adzim. Nah demikian tadi hukum bacaan tajwid yang ada pada Quran Surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 190 sampai dengan 191. Oke anak-anakku semuanya. Setelah kita bedah hukum bacaan tajwid yang ada pada ayat ini, sekarang kita akan memahami bersama-sama makna mufrodat masing-masing lafadz pada ayat ini. Oke, let's check it out. Dari lafadz yang pertama ini ada inna. Inna itu artinya sesungguhnya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, as-samawati itu langit, wal ardi dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahari, dan silih bergantinya al-laili malam, wan nahari dan siang.
Wakhtilafil laili wan nahari laayatin merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat itu artinya tanda-tanda. Dari mufrad ayatan, tanda, ayat, tanda-tanda. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah li ulil albab, bagi ulil albab. Jadi semua yang diciptakan Allah di langit dan di bumi dan pergantian siang dan malam itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang hanya bisa dibaca oleh ulil albab. Siapakah ulil albab itu? Dijelaskan di dalam ayat yang 191. Let's check it out. Alladzina, yaitu orang-orang yadhkuruna, yang selalu zikir, yang selalu mengingat. Alladzina yadhkurunallaha, mereka adalah orang-orang yang selalu ingat Allah. Qiyaman, baik ketika mereka berdiri, wa qu'udan, dan ketika duduk, wa ala junubihim, dan ketika berbaring. Artinya ketika mereka duduk, berdiri, berbaring, atau apapun aktivitas yang mereka lakukan, mereka selalu zikrullah, yadhkurunallah, selalu mengingat Allah. Yang kedua adalah mereka selalu memikirkan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi selalu mereka itu memikirkan ciptaan Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka ulul albab itu adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah baik ketika berdiri, duduk atau berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan selalu memikirkan ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau, maka jauhkan kami dari siksa neraka. Shadaqallahul azim. Demikian tadi adalah makna mufradat masing-masing lafaz dalam ayat Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, sudah kita bedah bersama-sama ya. Ayat ini dari tajwidnya juga, kemudian dari makna mufradatnya juga ya. Kemudian kita juga sudah membacanya berulang-ulang ya. Kita baca sekali lagi dengan hukum bacaan tajwidnya yang baik dan benar. Hati-hati. Oke, kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Barakallahu lana walakum fil Qur'anil aziz. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi Quran Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 190 sampai dengan 191. Ini dia artinya, saya bacakan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.
yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Shadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, alhamdulillah sudah kita bedah bersama-sama Quran Surah Ali Imran 190 sampai dengan 191. Ini adalah bagian pertama, nanti kita sambung dengan bagian kedua ya. Ayat ini kita baca, kita telaah, kita pahami maknanya untuk dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini ada tugas yang harus dikerjakan. Kita langsung klik saja kolom tugas di sini. Ya, nah ini dia tugasnya. Tugas yang pertama untukmu semuanya. Let's check it out. Yang pertama adalah membaca Quran Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 190 sampai dengan 191 dengan baik dan benar sesuai hukum bacaan tajwidnya. Tadi kita sudah latihan bareng-bareng, nanti latihan lagi di rumah, kemudian dikerjakan tugasnya membacanya ya. Kemudian yang kedua adalah menguraikan hukum bacaan tajwid secara urut yang terdapat pada lafaz subhanaka faqina adzabannar. Tadi sudah kita preteli bareng-bareng ya. Ini dijelaskan, silakan hukum bacaannya apa. Selanjutnya yang ketiga, menjelaskan makna mufrodat dari lafaz Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini masing-masing lafaz artinya apa secara mufrodatnya, silakan dijelaskan. Kemudian yang keempat, menyambungkan potongan ayat berikut ini menjadi lafaz ayat yang benarnya seperti apa. Ini teracak ya. Silakan disusun menjadi bacaan ayat yang benar sesuai dengan tadi yang kita bedah bersama-sama. Quran Surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 190 sampai dengan 191. Oke, nanti ada link di grup ya, classroom kita untuk menyerahkan tugasnya. Oke. Ini bisa dijadikan referensi atau dari sumber yang lain boleh. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.